Kemudian rawal hakimu fil mustadraki wat tabraniyu fil mu'jamil kabiri an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Taib. Rawa al-hakimu. Rawa fi'il madhi artinya meriwayatkan. Dari kata riwayatun. Rawa artinya meriwayatkan. Rawa yarwi. Taib. Al-hakim. Al-hakimu berarti sebagai fa'il dari fi'il madhi tadi. Rawal hakimu, al-hakim di sini meriwayatkan. Siapa al-hakim di sini? Al-hakim penulis kitab Al-Mustadrak, yaitu Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau menulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Baik. Rawal hakimu fil Mustadrak. Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak beliau, wat Tabraniyu fil Mu'jamil Kabiri. Dan Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamil Kabir. Beliau punya 3 kitab, Al-Mu'jamu As-Saghir, Al-Mu'jamul Awsat, dan Al-Mu'jamul Kabir. Taib. Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Di sini bacanya radhiyallahu anhuma ya. Kenapa? Karena di sini kembalinya ke Abdullah. Abdullah adalah anak dari Amru ibn al-As, salah satu dari al-Abadilah al-Arba'ah. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jadi bapak beliau seorang sahabat, beliau juga seorang sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal imana. Karena isim inna berarti harus mansub. Innal imana la yakhlaqu. Lam di sini namanya lam al-muzahlaqah. La yakhlaqu. Ya, yakhlaqu itu fi'il madhi. Fi'il madhinya adalah khaliqa yakhlaqu. Khaliqa yakhlaqu. Beda dengan khalaqa yakhluqu ya. Jadi asal katanya adalah khaliqa. Khaliqa yakhlaqu. Artinya apa? Khaliqa yakhlaqu artinya usang atau rusak. Sama dengan balia yabla. Apa bedanya dengan khalaqa? Khalaqa yakhluqu. Kalau khalaqa yakhluqu itu artinya menciptakan. Jadi yang salah baca nanti ya. Jadi khalaqa yakhluqu itu artinya menciptakan, dari kata makhluk, khalqun. Nah, kalau khaliqa yakhlaqu itu artinya usang atau rusak. Taib. Khaliqa yakhlaqu artinya rusak. Berarti arti di hadis ini innal imana la yakhlaqu. Sungguhnya keimanan itu akan usang. Fi jawfi ahadikum. Di dalam rongga dada kalian. Jauf itu artinya rongga dada. Bagian terdalam dari sesuatu dinamakan jauf. Baik, dan layak lukut tadi artinya usang. Sungguhnya keimanan itu akan usang di dalam rongga dada kalian, kama yakhlaqus thawbu, sebagaimana pakaian itu yakhlaqu menjadi usang. Baju kan bisa usang, bisa pudar dengan berjalannya waktu. Begitu juga keimanan dalam hati, sama seperti baju. Permisalan dari Nabi di sini. Kama yakhlaqus thawbu, karena fa'il maka dia di sini dhammah. Fas'alu, maka mintalah kepada Allah
an yujaddidal iman. Jaddada yujaddidu tajdidun, artinya memperbarui. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui al-imana, sebagai maf'ul, fi qulubikum, di dalam hati-hati kalian. Fawasafa sallallahu alaihi wasallam. Wasafa fi'il madi, artinya mensifati atau memisalkan. Sallallahu alaihi wasallam, berarti fa'ilnya di sini fi'il madi, wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'ud ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati keimanan, bahwasanya keimanan itu yakhlaqu kama yakhlaqus thawbu, bahwasanya keimanan itu menjadi usang sebagaimana pakaian menjadi usang. Ayyabla wa yad'ufu. Nah, yabla itu fi'il mudhari dari kata baliya yabla. Baliya yabla. Wa yad'ufu. Wa yad'ufu ini fi'il mudhari juga dari kata dha'ufa. Dha'ufa. Nah, jadi yabla artinya sama dengan yakhlaqu, itu usang. Wa yad'ufu artinya lemah, menjadi lemah. Jadi kalau ada fi'il dha'ufa ala wazan fa'ula yaf'ulu, itu artinya sara. Nah, sara dha'ifan, kabura yakburu, sara kabiron, menjadi lemah. Jadi maksudnya di sini adalah bahwasanya keimanan itu akan usang sebagaimana usangnya pakaian. Apa itu maksudnya usang? Usang itu ya bela, rusak atau menjadi lemah. Wa yadkhuluhu an-naqsu, dan akan masuk ke dalamnya. Hu di sini perhatikan, wa yadkhuluhu, masuk ke dalamnya. Nah, berarti di sini kembalinya kemana? Ke dalam al-iman, karena yang kita sedang bicarakan adalah al-iman di sini. Maka hu di sini kembalinya ke al-iman. Wa yadkhuluhu, dan masuk ke dalam keimanan itu apa? An-naqsu. Nah, an-naqsu artinya kekurangan. Masuk ke dalam keimanan itu kekurangan. Nah, kenapa kita katakan an-naqsu di sini? Karena dia fa'il dari kata yadkhulu. Jadi yang masuk itu kekurangan, masuk ke dalam iman, bukan sebaliknya, iman yang masuk ke dalam kekurangan. Nah, jadi perhatikan harokatnya ya. Wa yadkhuluhu an-naqsu min jarra'i ma qad yaqa'u fihi al-mar'u min ma'asin wa athamin. Min jarra'i. Min jarra' ini istilah yang sering berulang-ulang di dalam perkataan orang Arab atau di dalam kitab-kitab. Min jarra' itu artinya min ajli. Min ajli. Apa arti min ajli? Karena, demi, ya, atau disebabkan, ya, karena. Dan masuk kekurangan itu ke dalam keimanan disebabkan karena ma qad yaqa'u fihil mar'u, hal-hal yang terkadang seseorang jatuh ke dalamnya. Nah, jadi perhatikan cara mengartikannya. Karena ma, hal-hal, qad yaqa'u, waqa'a yaqa'u. Nah, ketemu dengan qad, fi'il mudhari kalau ketemu dengan qad artinya kadang-kadang. Apa-apa yang terkadang jatuh ke dalamnya seseorang. Nah, agak sulit dipahami kalau terjemahan seperti itu, maka kita mulai menerjemahkan dari fa'ilnya, akan lebih mudah dipahami. Kita katakan disebabkan karena hal-hal yang seseorang terkadang terjatuh ke dalamnya. Gitu ya, dari belakang kemudian kembali ke depan. Baik, jadi yaqa'u itu berasal dari kata waqa'a yaqa'u, terjatuh atau tertimpa. Nah, seorang terjatuh min ma'asin, dari perbuatan ma'asin. Ma'asin itu jamak dari maksiyah. Maksiyah itu apa? Maksiyah ya sebagaimana untuk pahami mukhalafatu amrillah, menyelisih perintah Allah. Wa asamin. Asam itu jamak dari ismun. Apa itu ismun? Ismun artinya dosa. Ya, ismun artinya dosa. Jadi maksudnya kalimat ini apa? Dan terkadang wa yadkhuluhun naqsu, dan keimanan itu masuk ke dalamnya suatu kekurangan.
Yang kekurangan itu disebabkan karena hal-hal yang kemungkinan seorang manusia terjatuh ke dalamnya. Bentuknya apa? Bentuknya ma'asin, suatu kemaksiatan dan satu perbuatan dosa. Jadi kemaksiatan dan perbuatan dosa itu akan menyebabkan adanya kekurangan di dalam keimanan seorang hamba. Wama yalqahu fi hadhil hayati min mulhiyatin wa sawarifa mutanawwi'atin tasrifuhu 'anil imani. Apalagi hal yang bisa menyebabkan kekurangan dalam keimanan kita, ma yalqahu. Yalqahu ini berasal dari kata laqiya yalqa. Jadi dia alif maksuro akhirnya, tapi karena bersambung dengan domir huwa, hu di sini, maka dia berubah menjadi alif yang berdiri. Baik. Wama yalqahu fi hadhil hayah. Kemudian hu di sini kembalinya kemana? Wama yalqahu fi hadhil hayah. Ini kembalinya ke aqrabil madhkur, itu ma. Ma itu domirnya huwa ya. Nah, dia domir yang dia adalah kalimat yang paling umum selain kata syai' dalam bahasa Arab. Wama yalqahu, dan apa yang dia temui. Laqiya yalqa artinya menemui. Apa yang ditemui oleh seorang hamba. Failnya di sini adalah kembalinya ke almar'u, seseorang atau seorang hamba maksudnya. Bagaimana almar'u itu sama artinya dengan imru'un. Imru'un. Sebagaimana di hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Mana likullil mar'i ma nawa. Baik. Wama yalqahu, yang menyebabkan kekurangan dalam keimanan adalah apa yang ditemui oleh seorang hamba fi hadhil hayati, di dalam kehidupan dunia ini. Fi hadhihi al hayati. Kenapa al hayati? Karena hadhihi itu isim isyarah, tidak mempengaruhi harokat. Jadi fi itu tetap mempengaruhi al hayati. Jadi kita baca fi hadhil hayati. Anggap saja hadinya nggak ada di sini ya. Fi hadhihi al hayati. Baik. Min mulhiyatin, al hayah berarti di sini sebagai badal ya. Min mulhiyatin, apa saja yang manusia temukan di dalam kehidupannya, mulhiyatin. Mulhiyat artinya sesuatu yang melalaikan. Mulhiyat itu berasal dari kata alha yulhi. Alha yulhi itu artinya melalaikan. Maka Allah katakan dalam surat At-Takatsur ya, alhaakumut takatsur. Kalian telah dibuat lalai oleh at-takatsur, saling berbanyak-banyak. Alha yulhi artinya melalaikan. Maka sesuatu yang membuat kita lalai itu dinamakan mulhin atau mulhi. Mulhiyatun. Mulhiyatun ini mufrad. Jamaknya apa? Jamaknya mulhiyatun ala wazan mulhiyatun. Ini jamak muannas salimnya. Baik. Jadi alha wazannya apa? Af'ala yuf'ilu. Maka isim fa'ilnya muf'ilun. Aslama yuslimu muslimun. Maka alha yulhi mulhiyatun muf'ilatun. Itu wazannya ya. Berarti mulhiyatun artinya sesuatu yang melalaikan. Sesuatu yang melalaikan, wasawarifa, dan hal-hal yang memalingkan. Sawarif artinya hal-hal yang buat orang berpaling. Sawarif itu jamak dari kata sarif. Sarifun, sawarifu jamaknya. Hal-hal yang memalingkan, karena sarafa yasrifu artinya memalingkan. Makanya ilmu saraf dinamakan ilmu saraf karena memalingkan satu kata menjadi wazan yang lain. Zahaba jadi yadhabu, dipalingkan kepada makna yang lain. Baik. Jadi sawarifa itu jamak dari sarif. Kenapa dia sawarifa di sini padahal sebelumnya itu kasrah? Karena dia mamnu minas saraf. Kenapa dia mamnu minas saraf? Karena disebabkan wazannya mafalu, sehingga muntahal jumu. Jadi dia majrurnya dengan fathah, sawarifa. Ini fathah ini sebagai pengganti kasrah. Kemudian mutanawwi'atin. Perhatikan ada tasydid di wawunya. Mutanawwi'atin itu artinya mukhtalifatin, beraneka ragam. Tasrifuhu tadi sarafa yasrifu, memalingkan dari keimanan.
Jadi hal selanjutnya yang bisa menyebabkan kekurangan dalam iman kita adalah apa yang kita temukan di dalam kehidupan ini, apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, dari hal-hal yang melalaikan dan hal-hal yang memalingkan kita, yang itu jenisnya bermacam-macam. Hal-hal tersebut akan memalingkan kita dari keimanan. Banyak bentuk hal-hal yang memalingkan kita dari keimanan. Hal selanjutnya yang bisa menyebabkan kekurangan dalam hati adalah wafitanin. Fitan di paragraf sebelumnya, fitanin itu jamak dari fitnah. Wa fitanin idhamin, fitnah yang azim, jamak dari azim, idhamin, dan fitnah-fitnah yang besar, kabir artinya di sini. Tudhibu jidatal iman atau jiddatal iman. Tudhibu ini bukan tadhabu ya. Kalau zahaba yadhabu, maka tudhibu beda berarti dia berasal dari kata azhaba. Jadi harus dibedakan. Azhaba yuzhibu. Kalau zahaba itu pergi. Kalau azhaba berarti membuat pergi. Membuat pergi berarti artinya menghilangkan. Dan fitnah-fitnah besar yang akan menghilangkan jiddatal iman. Jiddah itu dari kata jayyid. Menghilangkan kebagusan atau husn al-iman. Menghilangkan baiknya keimanan. Wahayawiyatahu, dan fitnah itu juga bisa menghilangkan hayawiyah. Hayawiyah itu salah satu namanya masdar, salah satu dari bentuk masdar. Hayawiyah itu dinisbatkan kepada kata hayatun. Haya artinya kehidupan, hayawiyah artinya sesuatu yang dinisbatkan kepada kehidupan. Jadi keimanan itu hidup di dalam hati. Maka fitnah itu akan menyebabkan mempengaruhi kehidupan hati di dalam dada kita. Wa quwwatahu juga mempengaruhi kuwahnya, kekuatannya. Kuwah itu seharusnya dia berakhiran tak marbutoh ya, kuwatun begini. Tapi kan ada domir, maka tak marbutoh nggak mungkin dong tetap begitu, harus dirubah menjadi tak maftuhah. Wa tudaifu jamalahu. Tudaifu artinya melemahkan. Adhafa yudhifu. Jamalahu, jamal artinya keindahan. Tudhifu tadi melemahkan. Jamalahu akan melemahkan keindahannya. Kurang tepat kalau melemahkan berarti, maka melemahkan keindahan berarti kira-kira artinya mengurangi keindahan. Ya, tidak boleh baku dalam menerjemahkan ya, sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kalau susah dipahami, cari kata yang lainnya. Ya. Wa tud'ifu jamalahu, akan melemahkan keindahan. Hu di sini kembalinya kemana? Hayawiyatahu wa quwwatahu, kembali ke kalimat sebelumnya, itu ke al-iman. Wa husnahu, melemahkan juga kebaikan dari iman tadi. Wa baha'ahu, baha itu artinya sama dengan jamal. Ya. Baha itu artinya sama dengan jamalun, artinya keindahan. Wahahuna, maka disinilah arsyadan Nabi. Arsyada fi'il madi artinya menunjuki. Maka disinilah di dalam hadis tadi Nabi menunjuki kita sallallahu alaihi wasallam ila darurati tajdidil iman, kepada pentingnya, darurat itu penting artinya. Pentingnya tajdidil iman, memperbaharui iman, mengupgrade iman fil qalbi, di dalam hati. Bagaimana caranya? Bitawajjuhis shadiq. Nabi memberi petunjuk kepada kita bitawajjuh as-shadiq, dengan petunjuk yang shadiq, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi di situ? Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Nah, ini nasihat Nabi kepada kita. Setelah kita tahu bahwasanya iman itu bisa usang, maka Nabi mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah, selalu memohon kepada Allah agar iman itu terus-menerus diperbarui. Fal maqamu yatatallabu tawajjuhan shadiqan ilallah. Fal maqam, maka kondisi, maqam itu artinya kondisi atau posisi. Bisa kondisi, bisa posisi. Di sini lebih tepatnya kondisi. Maka kondisi keimanan itu, apa kondisinya keimanan? Kondisinya keimanan itu dia bisa usang. Kondisi keimanan yang bisa usang itu yatatallabu, menuntut.
Menuntut tawajjuhan shadiqan ilallah. Menuntut kita berharap menghadap. Ya, tawajjuh artinya menghadap. Ya, tawajjaha ya tawajjahu. Menghadap kemana? Shadiqan ilallah. Menghadap secara jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud memohon kepada Allah. Ya, perhatikan kata yatatallabu. Ini fi'il mudhari dari kata tatallaba yatatallabu. Ya, artinya menuntut. Di sini ada sedikit faedah. Perhatikan. Nah, tatallaba yatatallabu itu berasal dari talaba yatlubu. Talaba yatlubu itu artinya meminta. Maka kalau tatallaba yatatallabu itu artinya bukan lagi meminta, artinya menuntut. Menuntut sama dengan meminta apa tidak? Sama, hanya saja menuntut itu meminta dengan keras, meminta dengan sedikit paksaan lah di situ, sangat-sangat meminta, memohon lah istilahnya, di atasnya memohon lagi itu menuntut. Dari mana kita dapat kata menuntut ini? Karena kita punya kaidah dalam menerjemahkan bahwasanya ziyadatun fil mabna tufidu ziyadatan fil makna. Bertambahnya huruf penyusun suatu kata itu akan berimplikasi, akan menyebabkan bertambah juga maknanya. Kalau tolaba hurufnya hanya 3, tatolaba hurufnya ada 4. Bertambah apa tidak? Bertambah. Bertambah juga maknanya. Lihat bagaimana bertambah maknanya. Kalau hanya tolaba saja itu sekedar meminta doang. Tidak ada paksaan di situ. Tapi kalau tatolaba itu artinya menuntut. Tapi kenapa kita katakan tolabul ilmi, bukan tatolabul ilmi? Nah, kalau di situ, tolaba jika digandengkan dengan ilmu, itu selalu artinya menuntut, bukan meminta ilmu. Ya, ada keseriusan maksudnya ya. Jadi kalau bergandeng dengan ilmu, dia artinya beda lagi. Ya, sesuai dengan konteksnya di situ. Tapi hukum asalnya, tolaba itu artinya hanya sekedar meminta saja. Baik. Wasu'alan mulihan. Ya, wasu'alan, soal pertanyaan maksudnya kan. Nah, tapi kalau konteksnya kepada Allah, pertanyaan kepada Allah itu artinya permintaan. Allahumma inni as'aluka artinya meminta. Jadi artinya di sini permintaan. Wasu'alan mulihan, mulihan itu isim fa'il dari kata alaha yulihu. Nah, seperti alaha yulihu pakai tasydid di terakhirnya, alaha yulihu. Alaha yulihu itu artinya terus menerus. Maka mulihan isim fa'ilnya sifat untuk soal. Soalan mulihan berarti artinya permintaan yang terus menerus, yang berulang-ulang. Jadi mulihan artinya permintaan yang berulang-ulang. Kita meminta kepada Allah berulang-ulang an yuzidal imana wa yuqawwiyahu. An yuzida al imana. Perhatikan bacanya yuzida. Baik. Yuzida artinya menambahkan. Siapa yang menambahkan keimanan di sini? Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menambahkan keimanan wa yuqawwiyahu. Ya, karena dia matubnya kepada yuzida tadi mansub. Kenapa mansub? Karena ada an al-masdariyah mansub, maka yuqawwiyahu juga harus mansub. Nggak boleh yuqawwiyahu bacanya. Nah, seolah-olah ada an di sini, wa an yuqawwiyahu. Qawwa yuqawwi kemarin artinya menguatkan, menambahkan dan menguatkan keimanan. Sekarang kita kupas yuzida. Kenapa dibaca yuzida bukan yazida? Baik. Perhatikan, ini berasal dari ada dua fiil di sini yang agak mirip di dalam mudhari'nya. Fiil yang pertama zada. Nah, mudhari'nya apa? Yazidu. Nah, jadi fathah dia.
yazidu. Ini artinya apa? Ini artinya bertambah. Jadi zada yazidu artinya bertambah. Nah, ada fiil yang kedua yang mirip dengannya, yaitu rubainya, yaitu azada yuzidu. Ini artinya apa? Nah, artinya menambahkan. Pakai kaidah tadi, bertambah huruf bertambah makna. Zada itu bertambah, pahala bertambah, nilai bertambah. Tapi kalau azada menambahkan. Jadi bukan dia yang bertambah, tapi dia yang menyebabkan yang lainnya bertambah. Nah, itu bedanya ya, lazim dan muta'addi istilahnya di sini. Maka tadi kita baca yuzidu, bukan yazidu. Kenapa? Karena di situ artinya menambahkan keimanan. Dari mana kita tahu? Diperhatikan sini, kalau nggak ada harokat kan sama tulisannya. Yazidu sama yuzidu. Yazidu bertambah, yuzidu menambahkan. Kenapa kita baca di sini yuzida al-iman bukan yazida al-iman? Karena al-iman di sini harokatnya fathah, berarti sebagai objek. Jadi menambahkan keimanan. Ya, jadi yang bertambah itu apa? Keimanan yang bertambah. Siapa yang menambahkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah menambahkan keimanan. Berarti keimanan sebagai objek. Tapi kalau di sini al-imanu, maka kita baca di sini apa? Yazidu. Yazidu al-imanu, berarti keimanan itu bertambah. Nanti maksudnya ya. Jadi keimanannya yang bertambah. Yazidu itu kalau pakai yazidu. Tapi kalau pakai yuzidu artinya menambahkan keimanan. Allah menambahkan keimanan. Jadi pelakunya di situ adalah Allah Subhanahu wa taala ala ta'zim. Ya, tapi kalau al-imana maka kalau al-imanu berarti al-iman pelakunya. Iman itu yang bertambah sendiri. Tidak ada orang yang menambahkan tapi bertambah. Nah, berarti bedanya ya. Jadi banyak kantum yang salah baca kemarin di sini. Ya, baca yazida, kebanyakan bacanya yazida. Jadi sesuaikan. Kalau setelahnya dhammah maka bacanya yazidu atau yazida. Nah, tapi kalau setelahnya fathah bacanya yuzida. Ya, yuzida. Baik. Wa jadidahu fil qalbi. Kita mohon kepada Allah dengan permohonan yang berulang-ulang agar Allah memperbarui hu di sini kembalinya ke al-iman juga. Ya, karena kita lagi membicarakan iman di sini, an jadidahu fil qalbi. Wa an yumakkinahu fihi, makkana yumakkinu, tamkin artinya sabbata yusabbitu, ya, sama seperti sabbata yusabbitu. Apa itu sabbata yusabbitu? Mengokohkan. Berarti an yusabbitahu fihi, kita mohon iman itu diperbarui dan iman itu dikokohkan fihi. Hi di sini kembalinya kemana? Hi yang ini kembalinya ke al-qalbu. Ya. Jadi an yumakkinahu fihi. Nah, hu yang ini kembalinya ke al-iman. Ya. Wan yumakkinahu, kita meminta kepada Allah agar hu keimanan itu dikokohkan fihi di dalam hati. Wallahu jalla wa ala yaqulu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullah, dan Allah mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh. Ya. Sebagian para ulama menafsirkan al-qaul ats-tsabit artinya syahadatain. Syahadatain, dua kalimat syahadat itu dinamakan al-qaul ats-tsabit fil hayatid dunya. Allah mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan mereka di dunia dan di dalam akhirat, kehidupan mereka di akhirat nanti. Allah mengokohkan kehidupan di dunia dengan kita dikokohkan keimanan kita. Keimanan kita kepada Allah dikokohkan ketika kita masih hidup. Kalau di akhirat bagaimana? Di akhirat nanti ketika di alam kubur kita didatangi oleh dua malaikat. Ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka dan semua madinuka dan seterusnya, kita bisa menjawab. Kita dikokohkan dengan kalimat dengan dua kalimat syahadat.
Itu sebagian penafsiran dari para ulama. Penafsiran yang lain bisa antum buka di tafsir At-Tabari. Baik. Wala Buddha, la Buddha itu artinya harus. La Buddha, wala Buddha itu artinya harus min jihadin nafsi wa muhasabatiha. Kita harus untuk jihadin nafsi itu, ya. Jihad kepada hawa nafsu, wa muhasabah. Muhasabah artinya muraqabah. Seperti muraqabah. Muraqabah artinya mengawasi. Muhasabah artinya menimbang-nimbang atau mengawasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kalian. Ya, muraqabah, muhasabah artinya. Wa ilzamiha bil haqqi wa atriha alaihi atra. Ilzamiha bil haqqi. Berarti ilzam itu masdar dari kata alzama yulzimu. Alzama yulzimu ilzaman, artinya mengharuskan, dari kata lazim. Lazim artinya apa? Lazim artinya harus. Jadi alzama yulzimu artinya mengharuskan. Jadi kita mengharuskan. Hak di sini kembalinya kemana? Kembalinya ke an-nafs. Kenapa kembalinya ke an-nafs? Karena an-nafs di sini dihukumi muannas. An-nafs di sini kita hukumi sebagai muannas. Jihadin nafs wa muhasabatiha, di sini juga kembali ke an-nafs. Harus bagi kita untuk jihad kepada jiwa, jihad kepada hawa nafsu, kepada jiwa kita, dan mengawasinya. Wa ilzamiha bil haq, dan mengharuskannya menempel dengan al-haq. Itu maknanya adalah al-ilsaq, menempel bil haq. Menempel dengan kebenaran, mengharuskan dia bersisian dengan kebenaran. Jadi jiwa itu harus selalu berkaitan dengan hal-hal yang benar, karena jiwa itu di fitrahnya adalah ammaratun bisu. Wa atriha alaihi atra, wa atriha, atra yutri, ya. Atra yutri itu masdarnya atrun, sama dengan ilzam artinya terus menerus. Jadi kalau antum melihat di kamus, atra yutri itu diartikan dengan atofa. Atofa. Apa arti atofa? Menggandeng. Kita menggandeng, apa yang kita gandeng? Jiwa, ya. Ini kembalinya ke an-nafsu tadi. Ya. Di sini kembalinya ke an-nafsu. Jadi kembalinya ke sini. Wa atriha, kita wajib menggandeng jiwa itu dengan satu penggandengan, maf'ul mutlaq di sini. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami, demi kami, lanahdiyannahum, sungguh akan kami berikan petunjuk kepada mereka menuju jalan-jalan kami, jalan Allah maksudnya. Wa innallaha lama'al muhsinina. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, kesimpulannya, orang yang berusaha untuk membimbing hawa nafsunya ke jalan yang benar, untuk mengekang hawa nafsunya, menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka perbuatan seperti itu termasuk perbuatan yang ihsan, perbuatan yang baik.